Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bunda Darosi Endah dan Dompet Duafa Jawa Tengah untuk berbagi ilmu parenting spesial di bulan Ramadan. Untuk sesi yang kedua ini, Bunda akan mengambil tema tentang didiklah anak dengan bijak, bukan dengan kekerasan. Nah, di sini banyak sekali para orang tua yang kurang memanusiakan anak. Ingat, anak itu bukan miniatur orang tua yang diperkecil, tapi anak itu adalah unik dan punya potensi yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai nih kita sebagai orang tua bilang, dulu Le, bapakmu itu kalau makan pakai nasi jagung, ibumu tuh kalau sekolah jalan kaki sekian kilo. Ya Allah Bu, di zaman sekarang Pak susah kalau mau nasi jagung. Jadi jangan anak kita itu berjuangnya kayak dulu loh bapaknya. Anak itu hidup di zamannya, bukan di zaman orang tuanya. Nah, ini yang perlu dimengerti. Ayo sama-sama kita sebagai orang tua harus bijak. Seandainya di era teknologi seperti ini, ya tidak masalah anak mengenal teknologi. Cuman jangan sampai anak kita diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Karena kita lihat sekarang ini, ya Allah, anak masih kecil-kecil, masih usia dini, sudah dibawain gadget. Saya kaget ketika Bunda mengisi di suatu daerah. Dan di situ ketika Bunda mau ke kamar mandi, ada anak 3 tahun begitu asik dengan gadgetnya dan mahir. Saya bilang, Ibu, putranya pintar sekali. Iya Bunda, saya sudah senang Bun. Kalau anak saya sudah gadget, saya bisa kerja, saya bisa kemana-mana. Waduh, ya Allah, ini namanya meracuni anak. Radiasi laptop, HP, gadget itu sangat tajam untuk anak-anak di usia dini. Jadi bahaya banget dan dia belum mengenal. Otaknya ini belum sempurna, belum ngerti mana yang benar, mana yang salah. Sehingga di saat gadget itu ada tontonan yang tidak seharusnya dia tonton, maka sudah merusak otak kemuliaan anak yang ada di atas alis kita. Nah, ini bahaya. Kecuali itu tadi, ada nih seorang anak yang sejak kecil sudah terbiasa diperdengarkan dengan HP, dilihatkan dengan HP. 7 tahun dia sudah min 6, kacamatanya tebal. Nah, ini para orang tua, kita jangan bangga di saat anak kita kecil-kecil sudah mahir HP. Nggak masalah dia mengenal, tapi jangan sampai diperbudak. Untuk itu kita harus bisa memanusiakan anak. Cobalah beri pola asuh yang sehat, jasmani dan rohani, dengan lari-lari, dengan bikin, ya kalau zaman dulu tuh rakitannya tuh kita bikin sendiri. Kalau di zaman now kan tinggal pakai remote jalan sendiri. Ini nggak mendidik anak, bukan permainan edukatif, ya kan? Dongeng-dongeng yang menarik, ya kan? Kemudian kita ajak bareng-bareng bersama dengan lari, dengan kuda-kudaan, petak umpet. Itu jauh lebih baik daripada dengan serba yang otomatis. Nah, insya Allah anak kita sehat jasmani, rohaninya juga kita biasakan. Ya, suasana agamis di rumah, sholat awal waktu berjamaah. Kemudian di saat habis subuh ajak keluarga untuk baca Al-Quran bersama, rakitang siktik. Karena apa? 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan banyak kebaikannya dan keberkahannya. Nah, kemudian kita juga harus mendidik anak untuk cerdas, kreatif dengan ide-idenya. Dan yang tidak kalah penting, ajari anak untuk peduli. Jangan cuek, apa-apa diladeni. Mbak. Ya Allah, kalau anak kita sudah bisa pakai sepatu sendiri, biarkan dia belajar meskipun tidak rapi. Kalau anak kita bisa pakai baju sendiri, kita latih, udah biarkan. Kok kancingnya dekwur, ya udah tidak masalah. Jangan sini mama pakaiin. Kamu tuh memang kalau pakai nggak rapi jadi terlalu. Nah, ini kebanyakan mama terlalu banyak, terlalu banyak kata-kata yang membuat justru anak itu jadi hilang idenya. Ada
ada pengalaman ketika Bunda mengantar anak Bunda Ilham waktu itu Pildacil di Jakarta. Seorang ibu yang selalu menyiapkan baju anaknya, maaf ya, dari celana dalam, dari kaos dalam, dari baju, kaos kaki, nanti sepatu yang dipakai ini. Anaknya tidak ada keinginan, tidak ada aku pengen baju itu, enggak, ya udah ngikut aja. Kok bangga ya di saat anak jadi robot? Biarkan ya, Bun, aku pengen pakai baju itu. Oke, kamu mau pakai sendiri, nak, silahkan. Nah, kita harus bijak. Biarkan anak itu berkembang kreatif sesuai dengan usianya. Nah, kemudian ada nilai-nilai penting untuk anak kita usia dini. Biasakan perilaku santun. Kalau mau pergi, pamit, salam, cium tangan, maaf, terima kasih, minta tolong. Itu kayaknya kalimat yang biasa. Tapi kalau ini kita biasakan, Masya Allah, ini menjadi energi yang luar biasa. Baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah adanya kedisiplinan. Tapi awas ya, disiplinnya bukan kaku kayak militer. Berproses untuk melatih anak-anak kita disiplin. Dan jiwa kepemimpinan. Yang namanya jiwa kepemimpinan, tumbuhkan karismatik pada anak-anak kita. Saya kayak contoh dulu pernah waktu Bunda lagi mau pulang dakwah dengan anak-anak, sampai di rumah, tiba-tiba Ilham itu tidak tidur, nggak ngantuk, langsung dia tuh ambil kertas besar itu untuk melukis bagaimana daur turunnya hujan. Saya sebagai orang tua, nak, kamu kan capek habis dari dakwah keluar kota. Kenapa mesti melukisnya di gambar yang besar? Bu, yang kecil aja kan cepat selesai, kamu bisa istirahat. Anak saya bilang, Bu, kalau kecil bagaimana nanti teman-temanku bisa lihat, bisa baca, padahal kan ada yang duduk di belakang. Nah, sebagai orang tua, oh gitu ya, nak, saya pingin menjadi bisa bermanfaat, yang saya jelasin itu bisa jelas semuanya. Ya udah, saya sebagai orang tua, bagus, nak, salut, Bunda bangga. Nah, jangan udah sih ngikut Bunda, kok mau diatur? Nah, ini kebanyakan orang tua terlalu banyak aturan sehingga membuat anak jenuh. Ini tidak bijak. Nah, kemudian biasakan di anak-anak kita untuk sabar, syukur, ikhlas, dan lapang dada. Nah, Ibu, Bapak, para orang tua, sahabat Dompet Duafa dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hobi permainan dan kelincahan gerak seorang anak pada waktu kecil akan mempertajam pemikirannya ketika dewasa. Masya Allah. Jadi jangan dilarang ketika anak-anak bermain. Jangan dilarang ketika anak keluar rumah berbaur dengan yang lain. Anak itu akan jenuh kalau hanya belajar di buku. Ingat, permainan itu juga belajar. Oke. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan anak usia 0 sampai 7 tahun didiklah dengan laibuhum, mengajaknya bermain. Nah, kemudian kita sebagai orang tua harus bijak untuk membangun habit, kebiasaan-kebiasaan positif. Membangun kebiasaan positif itu memang susah, tapi kelak akan diberi banyak kemudahan oleh Allah. Membangun kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu mudah, namun kelak akan banyak masalah-masalah yang menimpanya. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Dalam diri kita itu ada fujur dan takwa, ya kan? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, kalau kita membiasakan dengan yang fujur, ya anak cenderung ke sana. Nah, makanya ini hati-hati. Ingat, yang pertama kali anak itu mendengar, melihat, ya kan? Jaga supaya apa? Rasa yang ada pada anak kita itu ya cenderungnya kepada takwa. Nah, untuk latihan habit ini memang tidak mudah. Habit-habit yang baik ya dibutuhkan pengulangan, latihan terus-menerus, sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa mendidik anak itu adalah proses, bukan hasil. Proses terus menerus itu. Ya. Nah, kita
lihat seandainya ya kita mau berproses mengajak anak kita untuk belajar matematik. Di saat dia belajar matematik nilainya 6. Kalau orang tua orientasinya hasil, pasti dia kecewa. Kamu tuh gimana sih? Nilainya kok 6? Sudah bunda panggilkan guru les juga 6. Emang dasar kamu tolol. Karena orientasinya hasil, kecewa. Tapi kalau proses, ya Lona, bunda bersyukur sambil dipeluk. Kamu bisa mendapatkan nilai 6. Yang bunda banggakan adalah kamu jujur. Itu, belajar yang lebih giat lagi ya nak, supaya nanti insya Allah nilainya lebih baik. Namanya anak itu kecerdasannya beda-beda kok nak. Memang kamu tidak cerdas mungkin di matematik, tapi pasti cerdas di yang lain. Nah itu akan membesarkan hati anak. Bukan anak dijudge, di label, kamu tolol, kamu bodoh. Ini memorinya susah untuk hilang. Jadi hati-hati para orang tua, jangan suka menyumpahi atau melabel anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang buruk. Insya Allah anak-anak kita kalau kita biasakan untuk menanamkan nilai-nilai positif, ya Allah, anak kita akan tumbuh menjadi anak yang optimis, kreatif, dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah masalahnya banyak sekali orang tua yang tidak memuliakan atau tanda petik memberikan cinta tapi salah. Banyak orang tua yang merasa aku sudah kerja untuk anakku, aku sudah membiayai sekolah, aku sudah memfasilitasi bla 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 bla. Kenapa kok dia masih begitu ya Bu? Nah ini, anak itu bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan anak adalah perhatian, kasih sayang orang tua, contoh orang tua, kelekatan orang tua dan anak. Nah bahkan ada ketika seorang anak bunda, aku pingin banget dipeluk bunda, karena dia tidak pernah mendapatkan pelukan dari orang tuanya. Nah ini banyak sekali kalau bunda lihat di zaman era milenial ini, anak yang susah diatur, sulit dikendalikan, menyusahkan, tidak patuh, marah dengan orang tua, nyebelin. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena ada kesalahan pola hubungan orang tua dengan anak. Nah makanya di sini butuh komunikasi yang menyenangkan, butuh komunikasi yang membahagiakan, komunikasi dua arah, bukan seperti komandan. Nah kesalahan orang tua, kalau bunda lihat banyak sekali orang tua yang kurang menunjukkan kasih sayang, baik verbal maupun fisik. Kurang meluangkan waktu, sibuk hanya untuk karier, sibuk hanya untuk kerja, kemudian kasar. Nah, suka memaksa anak, banyak tuntutan, memberi HP di usia dini, membiarkan anak nonton TV sendiri di usia dini. Nah, ini merusak otak anak-anak kita. Dampaknya apa? Anak jadi madesu, masa depan suram. Moral spiritualnya lemah, fisik jasadnya lemah, akalnya juga lemah. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 59 yang artinya, kemudian datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan tersesat. Coba kita lihat, banyak sekali anak-anak yang enteng, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Naudzubillah min dzalik. Padahal apa? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tapi begitu enteng mereka meninggalkan sholat. Nah, dampaknya lagi anak itu akan menjadi cuek, gampang emosi, tidak responsif, agresif, minder, tidak pede, adanya ketidakstabilan emosi, tidak percaya lagi dengan orang tua, dan mereka akhirnya lebih percaya dengan peer group-nya. Nah makanya di sini ayo sama-sama kita benahin keluarga kita agar mereka bisa menjadi keluarga yang bisa saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah akan menjadi keluarga yang bisa reuni di surga. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Yuk sama-sama jadilah sebab kebaikan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.